Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatihur Rozi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Filkom Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menyampaikan cara mengimplementasi dari sebuah star skema ke dalam DDL pada suatu database. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan kelima mata kuliah Data Warehouse. Baik, langsung saja. Sebelumnya, yang perlu kita siapkan adalah sistem operasi Linux. Di sini saya menggunakan CentOS 6 yang tentunya sudah terinstall DB2 server. Kemudian untuk emulatornya di sini saya menggunakan VirtualBox. Selain VirtualBox juga ada yang lain seperti Virtual Machine dan Docker. Kemudian aktifkan CentOS-nya, lalu buka terminal Linux dan masukkan akun DB2 kalian. Di sini akun saya adalah db2inst1. Kemudian gunakan perintah connect to abda untuk melakukan koneksi ke database. Jadi di sini saya menggunakan database dengan nama abd_a. Nah, itu adalah langkah awal untuk proses kali ini. Langkah berikutnya adalah menggunakan aplikasi Data Studio Client yang terletak pada Windows untuk mengetikkan atau menuliskan script DDL untuk membuat physical design dari star schema. Ini merupakan tampilan star schema dari tabel yang akan kita masukkan ke script DDL nanti. Seperti yang dapat kalian lihat, terdapat 5 tabel, di mana satu tabel merupakan bagian dari fakta dan 4 lainnya merupakan bagian dimensi. Untuk tabel fakta ada tabel fakta mahasiswa. Kemudian untuk dimensi ada tabel dimensi waktu, dimensi lingkup akademik, dimensi asal sekolah, dan dimensi jalur masuk. Di mana untuk relasi hubungan antara tabel dimensi ke tabel fakta adalah one to many. Baik, langsung saja kita masuk ke Data Studio Client untuk mengetikkan atau memasukkan skema ini ke dalam script DDL. Baik, jadi ini merupakan tampilan dari Data Studio Client, tempat atau bisa dibilang editor untuk menuliskan DDL dari suatu skema. Bisa dilihat di sini, Data Studio Client ini terkoneksi ke database abda sesuai dengan database yang kita aktifkan di CentOS tadi. Nah, langkah pertama, kita diminta untuk membuat buffer pool dengan page size 32K. Karena pada soal tadi diminta membuat buffer pool 32K. Untuk perintahnya yaitu ini, create buffer pool. Di sini data di sini merupakan nama dari buffer pool. Kemudian page size-nya merupakan ukuran dari buffer pool tersebut, yaitu 32768, spesifikasi dari 32K. Pada percobaan ini untuk buffer pool dan table space, perintah create-nya tidak saya jalankan karena buffer pool dan table space-nya telah ada. Jadi ketika suatu buffer pool, table space telah ada pada suatu database dan perintah create diulang kembali, maka akan terjadi error. Nah, di sini untuk buffer pool dan table space sudah saya buat pada langkah sebelumnya. Baik, kita lanjut. Untuk table space, pada soal kita diminta untuk membuat 6 table space, di mana 3 table space untuk fakta tabel dan 3 table space untuk dimensi tabel. Untuk yang dimensi tabel terdapat table space dengan nama tbs dimrec1 untuk regular data, kemudian tbs dim idx1 untuk index data, dan tbs dim lrj1 untuk log data. Di sini
pack size-nya harus disesuaikan dengan buffer pool yang telah ada, yaitu 32K. Jadi untuk sintaknya seperti ini. Create table space diikuti nama TPS dimrec 1, page size-nya sesuai dengan buffer pool 32768, manage by automatic storage, auto reset yes, dan yang terakhir buffer pool data yang mengindikasikan akan diletakkan pada buffer pool data. Baik, itu tadi untuk yang table space dimensi. Nah, kemudian untuk tabel space fakta, sintaksnya hampir sama. Hanya saja kita tinggal mengganti namanya saja. Jika tadi dimensi menggunakan inisial dim, kemudian untuk fakta ini kita menggunakan inisial fact. Jadi seperti ini. Nah, 3 blok script detail ini ketika di run akan menghasilkan tabel space, 3 buah tabel space yang akan digunakan oleh tabel fakta. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita harus membuat skema untuk pengelompokan tabel sesuai pada soal tadi. Pada soal terlihat tabel dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu dimensi dan fakta. Nah, pada soal tadi untuk fakta diminta dikelompokkan dalam skema akademik. Jadi kita membuat 2 skema, yaitu dimensi dan akademik. Taran. Nah, bisa dilihat ada tanda centang di bawah, berarti DDL kita sukses. Kemudian ganti ke yang akademik. Taran dan telah sukses. Sekarang kita telah memiliki 2 buah skema. Nah, untuk langkah terakhir ini kita lanjut membuat tabel sesuai dengan start skema pada soal. Yang pertama, kita membuat tabel dim jalur masuk yang diletakkan pada skema dimensi. Sintaknya yaitu create table. Dimensi ini mengindikasikan nama skema dari tabel yang akan kita buat. Jadi dimensi dot dim jalur masuk mengindikasikan bahwa tabel dim jalur masuk akan diletakkan pada skema dimensi. Nah, kemudian untuk atributnya pertama ada ID seleksi dengan tipe integer yang diatur sebagai primary key. Sedikit catatan, untuk primary key tidak boleh mengandung data null atau data kosong, sehingga pada sintaks ditambahkan not null. Kemudian terdapat atribut seleksi dengan tipe data varchar yang memiliki maksimal data 100 karakter. Nah, kemudian ditambahkan sintaks in tbs dimrec 1 yang mengindikasikan bahwa ini nanti akan disimpan pada table space dimrec 1. Kemudian untuk indeksnya akan disimpan pada table space tbs dim index 1. Kita run. Nah, bisa kita lihat di bawah create table dimensi sukses. Lanjut. Nah, untuk yang berikutnya kita membuat tabel dim waktu yang merupakan bagian dari skema dimensi yang memiliki atribut ID waktu, tipe data integer yang diset sebagai primary key. Kemudian ada atribut waktu tahun dengan tipe data small in. Untuk integer dan small in ada perbedaan yang terletak pada kapasitas datanya. Integer memiliki kapasitas yang lebih besar dari small in. Kemudian ada atribut semester dengan atribut char maksimal data 6. Ditambahkan
kondisi cek, di mana semester hanya dapat menampung ganjil genap. Untuk penyimpanannya sama seperti tabel sebelumnya, yaitu tablespace dim rec 1 dan indeks di TBS dim IDX 1. Putaran. Sukses. Baik, lanjut ke tabel berikutnya. Di sini kita akan membuat tabel dim asal sekolah yang merupakan bagian dari skema dimensi juga. Memiliki atribut ID sekolah, tipe data integer, diset sebagai primary key. Kemudian ada atribut sekolah, tipe data varchar maksimal data 100 karakter, ID kota dengan tipe data integer, kemudian ada kota, tipe data varchar maksimal 100 karakter, ID provinsi, tipe data integer, dan provinsi tipe data varchar maksimal 100 karakter. Penyimpanan table space-nya masih sama. Kita run dan sukses. Langkah berikutnya adalah membuat tabel dim lingkup akademik. Ini juga masih merupakan bagian dari skema dimensi. Untuk atributnya ada ID lingkup akademik, tipe data integer, diset sebagai primary key, atribut ID fakultas, tipe data integer, fakultas dengan tipe data varchar maksimal 100 karakter, ID jurusan, tipe data integer, jurusan, tipe data varchar, maksimal 100 karakter, ID prodi, tipe data integer, prodi, tipe data varchar, maksimal 100 karakter, ID strata, tipe data integer, dan kemudian terakhir ada atribut strata, tipe data varchar, maksimal 35 karakter. Untuk penyimpanan table space masih sama. Kita run. Baik, untuk tabel dim lingkup akademik sudah berhasil dibuat. Nah, tadi pada soal, untuk tabel dimensi terdapat 4 tabel. Keempat tabel tersebut telah kita buat. Sekarang kita lanjut ke membuat tabel untuk dimensi fakta atau akademik. Di sini saya tulis. Nah, untuk perintahnya yaitu create table akademik yang merupakan nama dari skema, kemudian diikuti nama tabel yaitu fact mahasiswa. Untuk tabel fakta ini terdapat multi primary key yang merupakan foreign key dari masing-masing tabel yang berada pada skema dimensi. Di sini ada dim lingkup akademik, ID lingkup akademik, tipe data integer. Kemudian ada dim waktu, ID waktu, tipe data integer. Lalu ada dim asal sekolah, ID sekolah, tipe data integer. Kemudian ada dim jalur masuk, ID seleksi, tipe data integer. Nah, itu tadi adalah multi primary key yang diambil dari masing-masing tabel skema dimensi. Kemudian untuk atribut dari tabel fakta terdapat JML MHS aktif, tipe data integer, JML MHS lulus, tipe data integer, JML MHAS drop, tipe data integer, JML MHS mundur, tipe data integer. Nah, karena tadi untuk primary key-nya merupakan foreign key dari tabel dimensi, maka kita perlu menambahkan sintaks, yaitu ini foreign key dalam kurung berisikan atribut yang direferensikan sebagai foreign key, yaitu dim lingkup akademik, ID lingkup akademik. Lalu reference ini digunakan untuk merujuk pada tabel mana dan primary key mana atribut itu akan diarahkan. Di sini reference dimensi dot dim lingkup akademik pada atribut ID lingkup akademik.
Untuk langkah selanjutnya hampir sama, tinggal mengganti parameter dalam kurungnya saja. Di sini diganti dim waktu ID waktu yang merujuk pada tabel dimensi dim waktu pada atribut ID waktu, dan dilanjutkan pada dim asal sekolah ID sekolah merujuk pada tabel dimensi dim asal sekolah, dan terakhir atribut dim jalur masuk ID seleksi yang merujuk pada dimensi dim jalur masuk. Kemudian terakhir kita tambahkan sintaks primary key dengan parameter yaitu semua atribut yang hendak dijadikan primary key. Sintaks ini dipakai ketika kita memiliki lebih dari satu primary key. Nah, kemudian untuk table space-nya, tabel ini akan disimpan pada TBS factrec1 dan indeksnya disimpan pada indeks TBS fact IDX1. Baik, kita run. Nah, bisa dilihat pada bagian bawah terdapat tanda centang yang menunjukkan bahwa DDL berhasil dibuat. Nah, kemudian apabila kita ingin melihat tampilan tabel yang telah kita buat, kita gunakan perintah atau sintaks select diikuti tanda bintang yang dipakai untuk menampilkan seluruh isi tabel from diikuti nama tabel. Kita coba tampilkan satu persatu. Untuk yang pertama adalah tabel dimensi waktu. Nah, pada bagian bawah merupakan tampilan dari tabel dimensi waktu. Kemudian kita lihat tampilan dari tabel dimensi jalur masuk. Nah, seperti itulah tampilan dari tabel dimensi jalur masuk. Kemudian untuk tabel asal sekolah seperti pada gambar di bawah. Kemudian untuk lingkup akademik nah seperti pada gambar yang di bawah tersebut. Dan yang terakhir adalah tabel fakta mahasiswa. Nah, bisa kalian lihat seperti gambar di bawah. Baik, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.